Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita masuk ke ayat 23 ke 24 insyaallah kalau waktunya masih Allah perkenankan kepada kita semua. Dan hari ini kita bersama tafsir Al-Wasit, Tafsir Al-Wasit ya karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Beliau adalah mantan Syekh Al-Azhar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, halaman 74 kalau tidak keliru. Ya, benar. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 23. Ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jelas ya? Nanti yang tidak ada atau belum bersama tafsir saat ini buka mushaf standar ya. Mushaf standar di sebelah kiri ya, halaman yang keempat di mushaf standar paling bawah ayat 23 sampai 24. Baik, kita bacakan dulu teman-teman sekalian dengan terjemah lepasnya baru kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Dan jikapun kalian merasa ragu dengan apa atau terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba terbaik kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka datangkanlah oleh kalian, buatlah oleh kalian satu surat saja semisal yang kalian ragukan itu. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi dari sekutu-sekutu kalian min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah disekutukan, in kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar dengan klaim kalian itu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan aku pastikan kata Allah kalian tak akan pernah mampu untuk bisa melakukannya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka berhentilah dari klaim itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulai kembali kepadanya, atau setidaknya jika Anda tetap dengan sikap seperti itu akan terancam dengan neraka yang disiapkan bahan bakunya dari kalangan manusia dan batu-batu tertentu. Wa'iddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang yang selalu ingkar kepada apa yang telah Allah tunjukkan. Baik, ini ayat 23 sampai dengan 24. Nah, sekarang kita coba ngaji ya. Teman-teman sekalian, kita siapkan turunannya. Lalu saya terangkan dulu secara umum dari musannif atau mufassir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Setelah itu saya akan masuk kepada para huruf ya, per hurufnya, per katanya, dari tinjauan-tinjauan gramatikal, sisi kebahasaan. Setelah itu tinjauan-tinjauan dari riwayat juga ya, baik nanti yang terkait dengan Quran bil Quran atau Quran bil hadis atau Quran bil ijma' atau al-aqwal ulama. Qala al-musannif rahimahullahu, Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hatainil ayataini intiqalun li itsbatil juz' ats-tsani min juz'ail iman. Ya, maka di dua ayat ini yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 24 intiqalun li itsbatil juz' ats-tsani min juz'ail iman, yaitu satu perpindahan. Ya, ingat ini satu yang sangat bagus bahasanya. Ada satu perpindahan step penerangan kepada kita dari dua tahapan iman ya. Jadi ada tahap pertama yang Allah sampaikan, berpindah kepada tahap yang kedua. Ini pokok iman ya, jadi saya ingin turunkan begini. Nah, ini bagus sekali apa yang disampaikannya. Bismillah, supaya saya mudah untuk dipahami. Jadi saya bergeser begini ya, spesifik seperti ini supaya langsung enak ya. Jadi ini ada al-iman, saya tuliskan sini ya. Nah, seperti ini. Bismillah, saya berikan tanda kurung begini, tuliskan Latin supaya mudah dipahami. Ya. Nah, iman. Iman itu pokoknya iman itu terbagi pada dua klasifikasi utama, dua bagian utama. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah,
ayat 23 sampai dengan 24 di surah Al-Baqarah ini, ya, kata Mufassir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, adalah pokok bagian yang kedua dari pokok iman. Setelah diterangkan pada ayat sebelumnya pokok bagian yang pertama. Menariknya, teman-teman sekalian, kalau saya agak cepat berpindah kepada gramatikal bahasa Arab, yang gramatikal ini tentunya bisa kita gunakan untuk memahami bahasa-bahasa Al-Quran dengan segala tingkatannya, baik di nahwu, di saraf, atau di balaghah dengan pendekatan ma'ani, bayan, atau badi', ataupun bahkan bisa kita bandingkan dengan formulasi ilmu arud. Karena memang ilmu-ilmu ini lahir dari kajian ulama setelah mendapatkan isyarat-isyarat dari Al-Quran. Baik ya? Nah, yang paling menarik, ayat ini kan dibuka dengan kalimat ayat 23, wa in kuntum. Jadi kalau ada huruf waw, satu huruf saja, wa, gitu kan? Nah ini sudah mengandung makna ataf ini ya. Kalau kita gunakan fungsi ataf di sini. Ya. Nanti bisa ibtida, bisa ataf, dari mana taunya, dari konteks bisa kita lihat, ya. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, ya, jika pun kalian, bila pun kalian merasa ada keraguan, dan ini larinya kemana? Ya. Karena nggak ujuk-ujuk tiba gitu. Ya, kalau dia kalimat terpisah, ya, ini wawunya istinaf, ya, atau ibtida untuk membuka kalimat baru, maka konteksnya akan berdiri sendiri. Tapi ini konteksnya tersambung dengan ayat sebelumnya. Ada ayat sebelumnya, kan, yang kemudian memberikan sebuah keterangan, yang keterangan itu diragukan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu di masa Nabi Muhammad SAW. Dan rumus tafsir mengatakan, kalau orangnya tidak disebutkan kejadiannya kapan, tapi ayatnya turun, ini akan memberikan kesan kepada kita bahwa kejadian itu, ya, akan berlangsung di masa yang berbeda. Awas, hati-hati ya. Walaupun tidak sama waktunya, tidak sama dimensinya, tapi akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Walaupun esensinya sama saja. Coba saya tanya pada Anda, hari ini ada nggak yang masih meragukan Quran? Ada. Ada nggak yang nuduh tentang otentisitas Al-Quran? Ada. Ada yang nggak menggugat kebenaran Al-Quran? Ada. Maka jika ada orang-orang sekarang, ya, ikut-ikutan menuduh Al-Quran, meragukan Quran, menggugat otentisitas Al-Quran, itu sebetulnya terlambat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada yang begitu. Dan turun ayat. Gitu. Maka ini menjadi menarik untuk kita kaji, teman-teman sekalian. Ya. Nanti kalau ada yang kemudian, ya, bertanya, berdiskusi, atau minta argumentasi, ini bisa kita jawab. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, nggak benar tuh, di Quran gini-gini, maaf ya, Anda terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Anda, dan dijawab dengan ayat ini, dijawab dengan ayat ini, dijawab dengan ayat ini, dan ayatnya sangat logis, ya, menyadarkan logika berpikir kita dengan cara yang benar, menyentuh nurani kita supaya bisa merasakan kenikmatan ayat dimaksud, dan membimbing kita untuk kembali kepada jalan yang benar dalam memahami sesuatu. Dan dahsyatnya tidak memaksa, tapi meminta Anda menganalisis untuk menemukan kebenaran. Setelah itu terserah Anda, la ikraha fid din. Anda yakin, alhamdulillah, Anda bertahan di keputusan Anda, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan kepada saya kitab mana di muka bumi yang menampilkan sifat elegan semacam ini. Itu luar biasa. Dan diwakili dengan wa yang pertama ini. Wawunya ataf. Ya, kalau sudah ataf berarti dia mengikutkan pada hukum kejadian sebelumnya. Ya, karena ini ayat 23. Ya, berarti sebelum 23 itu kita tarik 22, tarik lagi 21. Larinya ke sini. Ya. Karena nanti pembuka di kisah berikutnya setelah selesai menceritakan orang-orang munafik seperti pernah saya sampaikan, Allah menyampaikan kemudian satu ajakan kepada semua hamba, ya, perintah kepada semua kita untuk kembali kepada ajaran yang benar. Dan untuk kembali kepada ajaran yang benar itu kita mesti mengenal, ya, sumber keimanan kita, sumber pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah memperkenalkan, ya, tauhidullah, bagaimana dekat dengan Allah, mengesahkan Allah, kenapa kita harus menuhankan Allah. Maka muncullah kemudian di ayat 21 sampai dengan 22. Di sini ada pokok perkara terkait dengan nih, pokok iman yang pertama. Apa itu? Yaitu tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tauhidullah atau wahdaniyatullah, ini banyak istilahnya. Wahdaniyatullah Ta'ala. Ya. Bagaimana menetapkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
Tuhan kita yang hak, Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu. Ya kan? Ini ya ayyuhan nas di ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu, ya. Saya ulangi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai semua manusia, ya ayyuhan nasu ubudu. Ya, kembalilah kalian untuk ibadah, untuk menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, hai seluruh manusia. Ayo, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah kepada Allah, esahkanlah Allah. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah mencipta kalian. Nanti Allah tunjukkan buktinya. Ya, bagaimana Allah menciptakan kita, dari mana kita berasal, kok tiba-tiba ada, bagaimana menetapkan Allah supaya kita tahu Dia yang menciptakan kita. Ada semua ditunjukkan, baik secara logika, rasional, juga pendekatan-pendekatan dalil yang membuat kita semakin yakin. Ya, walladzina min qablikum, termasuk orang-orang sebelum kalian, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, dan sebagainya, la'allakum tattaqun. Dan semua itu Allah jelaskan kepada kita supaya kita mampu meningkatkan takwa kita, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Ya, kalau kita belum percaya dengan itu, maka Allah tampakkan, lihat sekitaran kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyah was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Ya, kan? Kemudian wa antum ta'lamun. Jadi kata Allah, kalau kamu masih mau ngecek juga, lihat sekitaran kamu. Segala yang terhampar di bumi, segala yang tampak di langit. Ada yang nggak yang bisa bikin seperti itu? Kan? Terus ditambahkan tanda-tandanya. Kadang-kadang juga langsung, kok bisa belah tomat keluar lafaz Allah. Dilihat ke awan, kok bisa keluar lafaz Allah. Kan? Ya? Terus juga semut tiba-tiba membentuk kalimat Allah. Kadang ada tanda-tanda yang jelas. Kalau sudah jelas seperti itu belum yakin juga, masih dikasih tanda apa lagi? Ya kan? Ya, fala taj'alu lillahi andadan. Ya, janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Ya, apa namanya, naddan itu yang pernah saya sampaikan, bukan sekedar sekutu ini ya, tapi ada topangan. Ya, ada kita seakan-akan ketergantungan. Ya, memohon kepadanya, bergantung kepadanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian sudah menyadari, sudah tahu, nggak mungkin ada yang bisa berbuat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok iman yang pertama di sini, di dua ayat ini, 21, 22, ya, ini adalah bagaimana kita menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita belajar, teman-teman sekalian, sampai detailnya, ini kan baru pembuka, ya kan? Di Al-Fatihah kan dikasih intisarinya, kemudian dikasih awal detailnya. Ya, kembali kepada Allah, Allah yang menciptakan engkau, Allah memberikan fasilitas kehidupan untukmu. Ya, nanti kalau kamu sudah sadar dengan semuanya ini, ya ungkapkan kesadaranmu itu dengan kembali kepada Allah, tunjukkan lewat ibadah. Nah, nanti kalau kita masih bertanya, muncul ayat berikutnya nanti. Ya, ayat tentang logika, bagaimana menetapkan Allah itu, kenapa harus satu, kenapa kita Tuhannya harus Allah, apa buktinya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati dan sebagainya, bagaimana Allah mengutus Rasul, detail. Ya, dari nanti terus Al-Baqarah terus sampai Ali Imran, An-Nisa sampai ketemu dengan surat An-Nas. Nanti akan jadi satu struktur, ya, gambaran tertentu dan aspek-aspek tertentu yang dibagi nanti ke dalam 3 bagian pokok. Nanti ada ayat tentang akidah. Nanti di Mira ya teman-teman, insya Allah dalam waktu dekat saya akan tunjukkan kurikulum Al-Quran isinya seperti apa. Nanti ada yang terkait akidah, kedua akhlak. Ya, akhlak nanti dibagi 3 lagi. Nanti ada tahalli, tajalli. Kemudian setelah itu ahkam al-amaliyah, ya, hukum-hukum terkait perilaku kita. Nanti dibagi 2 lagi, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah terkait dengan ritual, ya, nanti ada sholat, ya, misalnya ada zakat, terus sampai dengan haji dan umrah. Nanti yang muamalah turunannya banyak lagi. Ada yang di keluarga, ahwal syakhsiyah misalnya, ya, ada ahkam maliyah terkait dengan harta, ada hubungan kita dengan orang lain. Ya, ada jinayah, nanti ada terkait dengan hukmu daulah, hukum-hukum tata negara, hubungannya dengan masyarakat bagaimana, itu banyak sekali nanti. Nanti ada 9 lagi dari situ pecahannya. Ya? Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, saya ingin teruskan, begitu kita sudah menyadari ini semua, ya, betul, saya ingin menetapkan Allah Tuhan saya menyadari sepenuhnya, saya ingin beribadah kepada Allah, saya ingin mencari ridhonya, saya ingin mendapatkan segala kemudahan dalam kehidupan, maka ikrar kita kan mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat. Ya. Asyhadu, ini hak sini. Allah ilaha
illallah. Ya. Nah, ini dia poin yang pertama. Ini pokok yang pertama. Kalau kita mengatakan asyhadu, saya bersaksi ya Allah, menetapkan sepenuhnya. Ya, kita menyaksikan sesuatu itu kan bisa dengan dua cara, ya kan? Nah, bisa dengan secara fisikal, ya, bisa juga dengan ilmu pengetahuan, ya, yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan sebagainya. Kita bisa melihat sesuatu sepanjang objek itu bisa kita lihat. Tapi ketika kita tidak bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, ya. Nggak ada yang bisa melihat angin misalnya, tapi kita bisa merasakan ketika pepohonan ditiup dan sebagainya, ya, terasa sepoi-sepoinya, maka kita bisa merasakan dengan indera kita. Ya, ada yang bisa kita saksikan dengan pengetahuan. Ya, dari mana tahunya sekarang sudah masuk misalnya tanggal ke-20 Dzulhijjah, kan dengan pengetahuan. Nah, kita nggak bisa lihat kan tanggalnya dan sebagainya, tapi kita bisa hitung dia secara astronomi dan sebagainya masuk, dan kita yakin. Ya, buktinya kan orang dulu sholat masih pakai bayangan tongkat, sekarang pakai waktu. Dari mana tahunya? Pengetahuan kan? Yakin, dengan keyakinan itu kita kerjakan. Dan ini banyak sekali, banyak yang kita lakukan dalam kehidupan, ya, yang dasarnya pengetahuan. Makanya keilmuan itu sangat diapresiasi oleh Al-Quran. Ya. Maka kita mengatakan, ya Allah, dengan pengetahuan dari pengamatan yang tampak di sekitarannya, nggak mungkin yang menciptakan kecuali Engkau. Ya kan? Dengan bukti-bukti fisik yang kami lihat, ya Allah, dengan iman yang kami rasakan dan sebagainya, kami menyaksikan, mengakui bahwa tiada Tuhan. Ya, tiada Tuhan di seluruh alam ini illa kecuali Allah, Allah saja. Ini pokok yang pertama. Jadi ini gambaran dasar, dan ini menjadi pembuka. Gambaran dasar bagi seorang muslim sebelum kita beranjak kepada amalan-amalan yang lainnya, kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya ada di sini. Ini saya sedang bicara pokok keislaman, ya. Ya, alhamdulillah kalau ada yang mau belajar, non muslim silahkan, sangat terbuka. Ya, kalau nanti ada diskusi atau argumentasi juga alhamdulillah Anda dan Al-Qur'an itu sangat ini, nanti saya tunjukkan satu-satunya kitab di muka bumi yang bahkan mempersilahkan Anda, ya, untuk bisa meneliti kandungannya, ya, kemudian bisa mengkaji dan sebagainya sampai Anda menemukan kebenaran di dalamnya. Ini pokok dasarnya. Bagi setiap muslim itu dasarnya ini, ya. Makanya kan orang ketika belajar tentang Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat kan? Syahadatin kan? Dan syahadatin itu dibuka dengan kalimat syahadu an la ilaha illallah. Jelas ya? Baik, ini bagian pokoknya. Ini sangat menentukan segalanya. Ya, terutama nanti aspek akhirat. Makanya saya sering katakan, beramal sebaik apapun kalau tidak ada iman, karena iman itu nanti kunci pokok akhirat. Jadi yang pertama dilihat imannya. Ya, dari iman ini akan membimbing ke dalam tubuh perilaku kita, perbuatan kita menjadi soleh. Makanya ada istilah amal soleh. Ya, kapan amal menjadi soleh? Ketika ada iman. Kalau iman tidak ada, maka amal tidak menjadi soleh. Standar saja. Ya, nanti ukurannya dunia. Jadi saking adilnya Allah, kalau ada orang berbuat baik, sekali lagi saya katakan, ada orang berbuat baik di dunia ini misalnya, tapi tidak menggunakan iman. Berbuat baik saja, itu oleh Allah diapresiasi, dengan keadilannya dibalas. Karena konteksnya dunia, dibalas dunia. Diapresiasi, kan, dihargai, dihormati oleh orang, tapi dunia saja. Nah, akhirat itu hukum pertamanya iman. Penentuannya iman. Ini ingat konsepsi di keislaman, ya, di Al-Quran, di hadis. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bertanya. Ya, nah, tidak usah dikomentari gitu kan. Anda tidak harus ikut berkomentar begini begitu. Kalau diskusi silahkan, ya, diskusi silahkan. Nanti kita lihat aspeknya, dan tinjauan setiap keyakinan kan itu kembali kepada konsepsi masing-masing, dan itu bisa diuji. Dan Al-Quran, hadis, Islam menawarkan, silahkan diuji untuk dikaji. Ya, baik. Maka di sini turun Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat ke-25, halaman ke-5 di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya, wabasyiril ladzina amanu, iman dulu. Berikan gembira, ya, berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang-orang yang telah punya keyakinan yang kuat untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya, mengerjakan segala perintah larangannya dan meninggalkan larangannya, mengerjakan perintah menjauhi larangannya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, yang dengan imannya dia mengerjakan perbuatan yang amal itu jadi soleh. Jadi iman itu menjadikan perbuatan menjadi saleh, kan? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa hukum iman dan amal saleh ini itu yang pertama akan dilihat oleh Allah saat kembali kepada di akhirat. Ya, apakah dia mendapatkan jaminan rahmat Allah dengan itu mendapatkan surga atau yang lainnya? Ini kembali kepada ini. Ini dalilnya. Ya, makanya seringkali kata iman bersanding dengan amal saleh. Ya, surat 103 misalnya, Al-'Asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini pokok yang pertama. Setelah selesai ayat 21, 22 dengan pokoknya ini, maka berpindahlah kepada pokok yang kedua.
Ya, makanya di sini ya muallif mengatakan ya fa fi hatainil ayataini, maka di dua ayat ini intiqalun, ya perpindahan ilal juz'i tsani, kepada bagian yang kedua, ya min juz'ail iman, dari dua pokok iman. Jadi yang pertama yang ini, sekarang kita akan pindah kepada bagian yang keduanya. Ya, dan ini saling menguatkan, melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, kayak sayap burung kalau satu bermasalah nggak akan bisa terbang. Ya, seperti di hadis ada matan, ada sanad. Satu bermasalah jadi persoalan hadisnya. Ya, maka apa yang kedua ini? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nah, saya bacakan dulu ya di tafsirnya ya, supaya nanti ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan di sini. Saya bisa terangkan dari apa yang saya telah pelajari, tapi akan lebih bagus kalau redaksinya kita bacakan juga. Wa huwa sidqun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi. Masyaallah. Ba'da an tamma isbatul juz'il awwali min dzalika wa huwa wahdaniyatullah ta'ala, sudah saya terangkan, wa 'azimu qadratih. Nah, ini dia. Bagian yang kedua itu sidqun nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalah nabi, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua di sini adalah sidqun nabi. Sidqun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara singkatnya, yang kedua adalah kita meyakini bahwa untuk kita bisa beriman kepada Allah itu, ini iman, mentauhidkan Allah, mengenal Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah, menuhankan Allah, menepikan selainnya, maka jalannya, caranya, yaitu melalui Rasulullah SAW. Ya, yang telah ditetapkan oleh Allah, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka kita harus punya keimanan, ya, punya keyakinan kuat tanpa ragu bahwa untuk beriman kepada Allah ini jalannya melalui Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Ya, karena itulah pengakuan, persaksian kita diikat kemudian dengan pokok yang kedua setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, ini dia. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah. Ya. Ah, ini dia. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Dan saya pun menyaksikan, saya pun menetapkan, mengakui bahwa, nah ini pakai nun taukid. Ya, kalau ini nunnya, ini mukhaffaf untuk menafikan dan menetapkan pakai ilah, jadi ada nafi wa isbat. Kalau ini untuk menetapkan saja, pakai taukid. Dan saya mengakui komitmen dengan sebenar-benarnya, tanpa ragu sedikit pun. Ya, kalau sudah pakai anna, artinya menetapkan yang ini saja. Ya, tegas itu. Muhammadan SAW Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan bukan sekedar poinnya kita berkata dengan lisan, tapi ini komitmen yang kita bangun, bahwa kalau kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ kita sudah berkomitmen akan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan berbagai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya kan? Mempelajari, memahami, dan mengamalkan. Tuh. Ya kan? Apa yang dibawa, ditunjukkan Rasulullah SAW untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan, ini kan jalannya nih Rasulullah ini. Jalan yang lebar, yang terbuka disebut dengan syara'. Syariah. Dari kata syara'. Ya, ada syariah MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Ini jalan Tamrin. Misalnya kan terbuka. Ada syariah Otto Iskandar Nata. Misalnya kan ada syariah kita. Ini jalan luas terbentang. Ya kan? Nah, kalau kita ingin jadikan itu sebagai sebuah panduan yang kita kerjakan sebagai jalan, maka kalimatnya berubah, diksinya menjadi syariah. Syariat. Syara'a lakum minad din. Jadi kata syara'a jadi syariat. Begini, syariah. Syariat. Ya, syariat itu jalan. Makanya ada kita mendapatkan kalimat syariat Islam. Ya kan? Jalan kita untuk berislam. Cara yang benar untuk berislam. Bagaimana Nabi membimbing kita untuk mendekat kepada Allah ada dalam syariat Islam. Makanya umat Islam itu ya wajib menjaga, mempelajari, mengamalkan syariat Islam.
Itu jalannya, nanti ditunjukkan oleh Nabi. Ya, ada jalan yang terkait ritual seperti sholat. Ya, syariat Islam itu ya sholat, kan, terkait ibadah. Tadi konsepsinya, yang 3 dibagi sekian itu. Ada akidah, ya, bagaimana meyakini Allah dengan cara yang benar. Ada akhlak, ya, yakin kepada Allah, tapi perintah nggak dikerjakan, akhlaknya nggak bagus. Ya, nanti ada, apalagi misalnya di akhlak itu ada 3 tadi. Ya, kita ada tahalli, menghilangkan yang jelek-jeleknya. Tahalli, mengganti yang jelek dengan yang baik. Tajalli, setelah itu nampak akhlak kita bagus dan mendekat kepada Allah. Dipakailah dalam konsep yang ketiga. Al-ahkam al-amaliyah. Al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum terkait dengan perilaku kita. Ada terkait ibadah, makanya ibadah pakai akhlak. Saat sholat, kita berakhlak kepada Allah. Dengan cara apa? Berpakaian yang baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, pakai pakaian terbaikmu ketika akan memenuhi panggilan dari masjid. Betul kan? Kita bersuci dulu, menghilangkan dari najis, wudu, ada yang mandi, pakai minyak wangi, itu kan akhlak dalam ibadah. Ya kan? Ada akhlak dalam hukum sosial, berinteraksi, bagaimana bertutur kata, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil, bertindak baik secara sesama, dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini dipakai teman-teman sekalian. Nah, ini poinnya ini kunci ini. Ya, ini kunci. Makanya orang Islam itu, ini kan syarat muslim. Syarat muslim yang pertama itu beriman. Ini kunci utama nih. Kunci utama. Ya, bahkan jaminan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang punya titik iman dalam jiwanya, maka terjamin. Dalam arti terjamin itu punya peluang besar ya untuk mendapatkan kasih Allah, rahmat Allah, bahkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah tetapkan. Baik melalui Rasulullah, apakah lewat Al-Qur'an atau yang lain-lainnya dan sebagainya Allah tetapkan. Ya. Jadi saya ingin kembali ke sini bahwa ini pokok utama. Karena itu jaga hak Allah dengan menunaikan kewajiban kita. Haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, itu wasiat yang Nabi pernah sampaikan. Jaga hak Allah terhadap hamba, Allah punya hak dari kita. Apa haknya? Supaya disembah oleh kita dengan cara yang benar. Dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Dan itu turunkan lewat ilmu, namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, nanti kita akan belajar, ya, bagaimana pokoknya. Sekarang saya perhatikan ada catatan saya itu banyak sekali sekarang pelajaran akidah itu masuknya pada dialektika. Dialektika yang muncul di abad kedua dan setelahnya. Sehingga sibuk berdiskusi seputar golongan A, golongan B, golongan C. Sehingga esensi akidahnya itu tidak tergali dengan baik. Ini sibuk diskusi ini. Ini hantam ini, ini hantam ini, ini hantam itu. Golongan ini, saling klaim, saling macam-macam. Ya, dan sebagainya. Tapi lupa, kalau ada umat Islam nggak ngerti dengan itu semua, dikasih sarung, pindah keyakinan. Dikasih mie instan, pindah keyakinan. Muncul aliran-aliran aneh kekinian, nah itu nggak disorot sama sekali gitu. Sehingga nanti nggak sadar dan sebagainya, sudah banyak tantangan yang lebih kompleks lagi. Sehingga penting kita untuk kembali belajar akidah dengan mengeluarkan esensi yang penting untuk kita kaji gitu. Ya, nanti kita akan belajar insya Allah. Nah, ini teman-teman sekalian, ini. Kemudian menetapkan ini. Nah, ini penetapan ini sifatnya 2. Menetapkan hanya jalan menuju Allah itu hanya melalui Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ini jalan yang nggak ada yang lain. Karena itu disebut dengan khataman nabiyyin. Ya, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada orang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Tain itu 2 ya. 2 syahadataini, 2 komitmen. Komitmen pertama yang ini, komitmen kedua yang ini. Ya, ini komitmen 1, ini komitmen 2. Ya, saling melengkapi. Jadi kita bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, tapi menafikan Nabi Muhammad sebagai jalan kita, atau menganggap ada nabi lain selain beliau misalnya, ya kan? Atau ada yang mengatakan bahwa saya nabi setelah Nabi Muhammad waliyadzubillah dan sebagainya misalnya, maka dia bermasalah, dia keluar dari Islam, dia melanggar komitmen, ya, dia kufur, tertutup, dia harus taubat, harus kembali pada keyakinan yang benar. Karena itu hati-hati ya kalau ada pengakuan. Ini udah banyak ini yang mencoba mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang muncul sekarang itu ketinggalannya jauh sekali. Bukan cuma ketinggalan zaman, ketinggalan tempat, ketinggalan dimensi, ketinggalan waktu, terlambatnya panjang gitu. Mohon izin ya, mohon maaf sekali. Karena sepeninggalan Muhammad itu sudah ada Musailamah saya yang ngaku, makanya disebut kadzab yang banyak dustanya, dan akhir hidupnya sangat menyedihkan gitu. Ya, terus berkembang sampai ada juga dalam konsepsi kalau kita belajar tatanan global ya, kalau kita belajar sejarah dan sebagainya, itu nanti banyak sekali perpaduan misi-misi tertentu dari kalangan tertentu yang membuat sebuah desain. Bagaimana umat Islam itu tidak bersatu kembali, bagaimana mendapatkan kekacauan dalam pemahaman-pemahamannya, kan? Makanya sering ditaruh racun-racun. Saya belajar dulu Orientalism salah satunya. Ya, bagaimana orang dengan pakar-pakar tertentu disiapkan pelajar. Jadi ini nggak main-main nih, belajar bahasa Arab, menghafal Quran juga dan sebagainya. Tapi untuk menemukan kesalahan-kesalahan, atau minimal kalau nggak ketemu ditaruh pemahaman yang salah.
supaya keliru memahami. Ya, nah itu banyak sekali. Ada yang mencoba ke Quran gagal, mencoba ke hadis gagal. Akhirnya cara paling mudah ya ciptakan aja lah. Ya, sekte-sekte tertentu yang dilekatkan kepada Islam, tapi dengan ajaran yang menyimpang. Maka diantaranya ya mencoba menciptakan nabi baru misalnya kan, seperti Inggris dulu pernah bikin di India kan, yang jadi Ahmadiyah itu orang semua sudah tahu. Ya, di sana juga, di luar juga sudah difatwakan, Pakistan fatwakan, difatwakan dan sebagainya, itu sudah paham semua. Semacam Bahai misalnya, ya, yang saya lihat rame-rame itu dibahas dan sebagainya, orang sudah paham. Itu bukan agama, itu komunitas, ya, komunitas yang menyatukan ini, nyatukan itu, gado-gado tahun 1800-an awal abad ke-19, kayak ngumpulin itu, jadi kayak seakan-akan ada dari Islamnya, sholatnya 3 waktu kan dari Persia dulunya, itu kan kiblatnya ke Haifa, ke macam-macam, itu komunitas saja gitu. Ya, jadi penting kita untuk mengkaji, mengaji, dan itu bukan bagian dari apa yang dikomitmenkan di sini, ya. Jadi kita menjaga akidah ya. Kita tidak harus misalnya menyoal keyakinan di luar Islam. Tapi ketika ada yang melekatkan ajarannya dengan Islam, dimirip-miripin, itu wajib kita memberikan klarifikasi. Ya, wajib memberikan pemahaman, bukan mengucapkan selamat. Tapi memberikan pemahaman. Ya, misalnya ada nih ajaran-ajaran di luar Islam. Ya, tapi membawa misalnya unsur sholat, tapi yang dikerjakan cuma 3 waktu. Ngadepnya bukan ke Ka'bah, tapi ke Haifa misalnya. Nah, itu kan sudah mulai bermasalah. Kan? Nah, bisa jadi bertentangan dengan undang-undang dalam beberapa hal. Jadi di situ kita coba berikan pencerahan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, tentu diskusi dengan cara yang benar. Ya, jadi dibiasakan argumentasi ilmiah. Ya, jangan misalnya saling mencela, saling berselisih, ribut dan sebagainya, tapi yang argumentatif. Ya, jangan juga kita mencoba untuk bisa menyatukan segala. Harmoni itu bisa. Tapi menyatukan keyakinan itu tidak, bukan hak kita. Justru keyakinan itu masih dicari sampai benar. Ketika kita benar dengan keyakinan kita, yakini, amalkan kandungannya, dan menghormati keyakinan orang lain. Itu kan ajaran Islam. Ya, kita hanya berdakwah dengan akhlak kita, dengan ibadah kita. Berkata yang jujur, ya, kemudian benar bertindak, mengayomi dalam kebaikan dan sebagainya, ibadah yang bagus, sehingga orang melihat keindahan ajaran Islam, bertanya. Ya, atau ingin mengajak berdiskusi, ya kita diskusi dengan cara yang paling elegan, yang terbaik. Wajadilhum billati ya ahsan. Ya, jadi itu yang paling indah ditampilkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak bisa saya pengen menjadi tokoh yang dihormati oleh segala hal dan sebagainya, lalu kita ingin menyatukan semua, tidak. Menghormati iya. Jadi harmoni itu tidak harus kemudian dilakukan dengan cara menjadikan semua jadi sama, jadi benar, jadi satu rata, siapapun itu, apapun yang diyakini, tidak. Semua orang berhak untuk mendapatkan jalan-jalan kebenaran, kan? Dan kebenaran itu bisa didapatkan dengan pengetahuan, ya, dengan diskusi dan sebagainya. Karena itulah Nabi memberi jalan. Ya, kalau semua diyakini sama, kenapa ada Nabi? Kenapa ada Rasul? Ya, kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan sudah nggak usah ribut, yang jahiliyah aja, ya, yang penyembah berhala aja, yang paganisme aja, gitu kan? Tapi ketika Nabi diutus, artinya ada sesuatu yang perlu diluruskan kembali. Ya, dan di situ pun kemudian tidak ada paksaan. Makanya dakwah-dakwah sahabat-sahabat itu, terutama waktu di Madinah, itu indah sekali. Ya, jadi suka ngajak diskusi gitu. Ya, terus ada orang marah, gini. Kalau Anda nggak suka dengan saya nggak apa-apa, saya pergi nggak ada masalah. Tapi boleh nggak kita duduk bicara dulu? Ya, saya kan nggak nuntut, nggak maksa, nggak apa-apa. Anda mau dengar saya sebentar aja. Ya, kalau Anda melihat dari situ saya salah dan sebagainya, nggak sepakat, nggak apa-apa, saya tinggal pergi. Tapi setidaknya kita tidak harus bermusuhan, kita tidak harus ramai. Anda dengarkan saya dulu, kita berdiskusi, Anda boleh tanya atau saya terangkan. Setelah itu terserah Anda. Itu kan indah gitu, ya. Nah, jadi ini yang ingin saya tekankan. Mohon izin ya, saya hanya membahas hal-hal yang penting kita kuatkan, karena persoalan akidah itu sangat menentukan. Tapi pun di situ ada nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai juga kebaikan yang kita mesti jaga. Ya, jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Kemudian wal ma'na, nah kita masuk sekarang kepada maknanya. Ya. Inirtabtum ayyuhal musyrikun fi sya'ni hadzal Qur'an alladhi anzalnahu ala 'abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mahallin wa tadrijin fa'tu antum bi suratin min mithlihi fi sumuwi rutbah wa 'uluwi at-tabaqah wasta'inu ala dzalika bi ahlihatikum wa bi kulli man tatawaqqa'una minhum la'una liyusa'idukum fi muhammatikum aw liyashhadu lakum annakum ataitum bima yumathiluh in kuntum sadiqina fi za'mikum annakum taqdiruna ala mu'aradatil Qur'anil Karim. Jadi yang dimaksud dengan ayat pertama ini secara umum, secara global, ini paragraf pertama saya bacakan di halaman 74 ya sampai ke bawah. Nah, jadi
Yang pertama ini menyampaikan kepada kita semua bahwa kata musannif, jika kalian ragu, ya, hei orang-orang yang meragukan kandungan Al-Quran, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan-golongan tadi yang saya sampaikan, dan kalau nggak disebutkan siapa tokohnya, ya, kapan kejadiannya, ini artinya akan terjadi lagi di masa depan. Jadi sekarang pun mungkin akan didapati orang-orang yang meragukan Quran, ya, nyoal Quran dan sebagainya. Nah, itu sudah ada jawaban di sini. Ya, saya ingin berikan dulu sebelum saya bacakan tadi terjemahannya secara umum berdasar teks tadi. Saya ingin tegaskan begini. Jadi ragu itu dalam bahasa Arab setidaknya ada dua. Satu syak, ya, syak. Nah, gini ya. Nah, syak. Kedua raib. Nah. Kalau syak itu ragu, pertengahan antara yakin dengan tidak. Jelas ya? Jadi hanya mengandung unsur ragu saja. Ya. Bukan tidak yakin. Kalau tidak yakin, ya berarti lawan dari yakin. Ya, nggak percaya kan, nolak kan. Tapi ini pertengahan. Jadi kalau di sini yakin, ya, di sini X misalnya kan tidak yakin, menolak, kan, anti. Nah, ini tengah-tengahnya. Ini ragu nih, syak namanya. Ya. Tapi kalau ragu itu disertai dengan tuduhan, menuduh, tanpa bukti yang jelas, udah nggak punya ilmu, nggak ada buktinya, nuduh, ya. Jadi meragukan sekaligus menuduh, itu namanya raib. Jelas ya? Namanya apa? Raib. Makanya ada bahasa orang sekarang syak wasangka. Nah, syak wasangka itu raib namanya bahasa Arabnya, ya. Syak ragu, wa dan sangka nyangka. Nyangka kan, nuduh kan, ih nggak nyangka ya, nyangka tuh, ya. Jadi kalau ada kejadian terus di capture, terus orang di IG bikin status, ih nggak nyangka ya, nyangka itu namanya. Nyangka, itu raib namanya, syak wa sangka, ya. Itu syaknya ragu, wa-nya dan sangka nyangka. Jadi ketika ada orang ragu dan nuduh, nyangka kan bahasa Spanyol lama tuh ya, nyangka, nuduh. Ya. Jadi ketika ada orang nuduh dengan keraguannya, itu raib namanya, ya. Siapa yang ngajar nih? Ustaz Adi. Keilmuannya meragukan, Ustaz bid'ah tuh. Dia kan udah meragukan, nuduh gitu ya. Nah, itu namanya raib tuh. Ya, raib. Makanya di Quran dibuka dengan kalimat dalikal kitabul la raiba fi. Ya kan? Maka segala isi Al-Quran itu jangan pernah diragukan, tapi jangan pernah nuduh juga. Ya, sebab yang menuduh itu harus membuktikan. Nah, itu sudah jadi dasar keilmuan tuh di ilmu hukum sekarang. Jadi bukan yang dituduh harus membuktikan, yang nuduh harus buktikan. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau Anda menuduh, Anda buktikan untuk membenarkan tuduhan Anda itu. Jangan menyuruh kepada yang dituduh untuk membuktikan. Itu logika yang salah, gitu kan? Logika yang keliru, gitu kan? Ya, tapi ya baiknya Al-Quran kadang ditampilkan lah oleh Al-Quran ini. Ayo yang nuduh-nuduh, mana datangkan semisalnya. Ini yang kamu tuduh nih, dibuktikan oleh Al-Quran. Nih nggak benar, nih nggak benar, nih benar. Sekarang kamu buktikan. Nah, jadi di sini ketika Allah sudah tampilkan nih di ayat 21, 22, hanya Allah yang Tuhan, kan? Yakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, kan? Nah, kemudian Allah sampaikan wa in kuntum fi raib. Jika kalian memang masih meragukan, bahkan kalian nuduh tuh tanpa bukti yang benar. Buktinya nggak ada, cuma nuduh saja. Nabi Muhammad udah tunjukin bukti, ya. Apa buktinya kamu Muhammad SAW sebagai seorang nabi? Nabi tunjukkan buktinya. Ini buktinya disebut dengan mukjizat, kan? Nah, mereka cuma nuduh, bukan kamu pengarang, tapi nggak bisa buktikan itu. Dibilang penyair bukan, karena Nabi ummi, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak punya karangan syair dan sebagainya, nggak pernah belajar, nggak pernah datang ke Nabi Ghadibyani misalnya, ya, apakah kepada orang-orang penyair tertentu untuk mengecek kebenaran formulasi syair, kan itu ada formulasinya di ilmu arud, 16 rumus, ya, ada tawil, ada rajaz, ada madis dan sebagainya, ya kan? Nabi nggak pernah lakukan itu, jadi mereka itu nuduh tapi buktinya nggak ada dan nuntut, ini anehnya. Jadi kalau sekarang ada begitu, itu udah ketinggalan zaman, ya. Itu generasinya dulu tuh, DNA-nya Abu Jahal begitu tuh, dan yang kawan-kawannya, ya. Jadi nuduh Nabi Muhammad SAW, minta pembuktian, ya, dan sebagainya, tapi mereka sendiri nggak bisa membuktikan tuduhannya. Ini syak wasangka, itu raib namanya, ya, itu raib. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna, dan jika kalian
meragukan, bahkan duduk kepada apa yang telah kami turunkan secara bertahap. Ya, ini fi mahallin atau fi mahlin wa tadrijin, secara bertahap. Karena waktu diturunkan bertahap itu ada tuduhan di antara mereka mengatakan, kalau ini firman Tuhan, firman Allah nggak begini, nggak ada yang bertahap begini. Turun sesurat, karena kami aja bikin syair langsung semua, utuh. Masa Tuhan setahap demi setahap, ya kan? Nah, maka dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Baik, jangankan saya turunkan semuanya, kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kalau kalian meragukan bahkan menuduh apa yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami. Perhatikan kalimatnya menggunakan abdin. Allah tidak mengatakan ala rasulina, ala nabiyina, tapi ala abdina. Saya ingin sampaikan bahwa terkadang ada sebagian yang boleh jadi kurang tepat dalam memahami. Ya, jadi kalau sebagian orang menganggap bahwa tingkatan tertinggi seorang hamba manusia ya, rasul, nabi gitu kan, dan turunan yang lainnya. Padahal Al-Quran sendiri memberikan sebuah isyarat yang dalam kepada kita. Ternyata tingkatan tertinggi seorang makhluk di hadapan Allah adalah ketika dia menjadi hamba yang sempurna. Dalam arti menggunakan segenap kemampuan dia untuk patuh kepada ketentuan Allah. Nah, maka ketika Allah akan memuji ya hamba-hambanya ini ke dalam tingkat yang tertingginya, maka Allah gunakan kalimat abdunnya, puncak penghambaannya. Disitulah Allah ingin memuji Rasulullah SAW dengan menggunakan kata abdun, seakan-akan ingin mengatakan kepada orang-orang yang menuduh beliau, mengingkari beliau, hei, ini terhormat di hadapan saya. Ini yang paling mulia. Ya, saya tetapkan jadi Rasul, jadi Nabi yang terakhir, yang teristimewa, karena puncak penghambaannya nggak bisa ditandingi oleh Nabi-Nabi sebelumnya bahkan. Ya, ini Nabi yang paling mulia. Karena itu ketika Allah ya mengapresiasi, memberikan sebuah hadiah, memberikan perintah sholat itu secara langsung ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan kalimat yang digunakan oleh Al-Quran diksinya menggunakan kata abdun. Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Ya. Nah, nanti dari abdun ini kenapa dipuji demikian? Ya tentunya penghargaannya menjadi sebagai seorang rasul, seorang nabi. Nanti dari situ levelnya turun lagi. Jadi abdun ini nanti punya level. Dari abdun ini jadi rasul, ya, nabi, di bawah itu nanti alim, ulama, ya, dan turunan yang lainnya, ya, sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke seperti saya, kita, ya, hamba-hamba biasa yang mencoba menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian nuduh ini rekayasa Muhammad SAW, ini buatan Muhammad SAW. Berarti Muhammad kan manusia. Ya. Nah, seperti kalian ini. Kalian manusia, kalian makan, kalian minum dengan sifat kemanusiaannya. Berarti dia punya sifat kemanusiaan yang sama dengan kalian. Artinya apa? Kalau dia bisa buat seperti ini, kalian pun bisa. Karena kalian sama-sama manusia, kalian bahkan ahli sastra, kalian bisa banyak bikin syair-syair dan sebagainya. Kalau kalian menuduh Muhammad SAW penyair, kalian kan yang penyair, bikin semisal ini. Ya, fa'tu bi suratin min mithlih. Bikin satu surat aja. Silahkan. Bahkan di surah ke-17 ayat 88 tantangannya itu kencang sekali. Ya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya, bahkan langsung disampaikan oleh Allah, katakan Muhammad pada mereka, nggak akan bisa walaupun mereka kumpulin jin dan manusia menyatu untuk membuat seperti itu, nggak akan sanggup mereka walaupun mereka bersekutu sama sekali. Buktinya apa? Mereka nggak bisa. Ini sangat sederhana sekali, logika yang sangat sederhana. Ya, dan ini menjadi dasar teman-teman sekalian untuk menguji kebenaran Al-Quran. Ya, kata Allah, kalau kita pengen nguji kebenaran itu kitab, apakah bersumber dari Tuhan atau bukan, bersumber dari Allah atau bukan, apakah benar kitab suci atau karya manusia, gampang. Kalau karya manusia, pasti dia punya sifat-sifat kemanusiaan. Ya, kalau kita mau nguji ya, kitab apapun, karena Al-Quran ini yang paling fair. Demi Allah saya katakan, tidak ada kitab suci di muka bumi yang menawarkan untuk dikaji, diteliti, kecuali Al-Quran. Silahkan tunjukkan kepada saya kitab suci mana di muka bumi yang menawarkan dirinya untuk jadi objek kajian. Silahkan kaji, teliti, temukan kebenarannya. Ya, silahkan. Cuma Al-Quran. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apa mereka nggak mencoba mengkaji Al-Quran? Afala tatafakkarun. Apa mereka nggak merenungkan? Kan? Iqra, silahkan baca. Itu awal wahyunya, silahkan baca. Silahkan kaji, silahkan teliti. Bahkan kalau Anda meragukan, karena tadi karya manusia pasti punya sifat kemanusiaan. Di antara sifat kemanusiaan itu apa? Di antaranya memungkinkan semua manusia bisa membuat seperti itu, bahkan bisa lebih baik.
Tapi apa yang terjadi? Tidak satu pun orang-orang terbaik dengan sastra, kemampuan membuat syair itu nggak main-main, teman-teman. Saya ini S1, S2 saya, yang diploma S2 saya itu yang di Tripoli, itu saya juga di bidang bahasa. Dan itu mendalami. Bidang bahasa itu bukan bisa bahasa Arab ya. Kalau mau bisa bahasa Arab gampang, Anda ke Arab aja, ya gabung di sana 2 bulan, 3 bulan dengan komunitas Arab bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita kaji ilmunya, itu sudah ke nahwu, ke sharaf, ke balaghah, ma'ani, bayan, badi' sampai ke arud. Ya, itu nggak semua teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf sekali, orang-orang Arab pun yang kekinian ya, itu bisa mengerti dengan turunan-turunan ilmu ini. Tapi kalau kita bicara tentang Arab masa lalu, terutama di jahiliyah, itu pakar-pakar di bidangnya. Dan mereka nggak perlu ilmu-ilmu ini karena sudah fasohah, salikah dengan sendirinya, sudah mengerti dengan bahasanya. Ya, justru bahasa itu dirumuskan dari kebiasaan mereka bicara, dari syair-syairnya, dan nanti puncaknya dari Al-Quran sebagai pusat gramatikal tertinggi, sebagai sumbernya, referensinya. Itu mereka biasa bikin. Ya, jadi biasa bikin syair itu melihat gini aja, itu bisa bikin syair. Ya, dan ada urutannya mereka, ada formulasinya, dan terukur. Misalnya pakai rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Kifana bki min dzikra habibin wa manzili bisaktil dakhuli fahawma bisaktil dakhuli fahawmali bisaktil liwa ya fahawmali. Jadi ini sangat menarik. Ada rumusnya tawil gitu. Ada rajas misalnya mustafilun 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 mustafilun. Ya, kita terapkan misalnya di rajas tunggal. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahriladul muqali wa anta ya sayyidi wa sayyidali wa maulali li fakam tayyimuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min wajatin wa fi hadar rajuli ya ya qataftuhu min wajatin wa fi hadar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu ali qalat lahu hina kadza wadidul muqali kahatan kakailali tabuli semua. Razaz Muzdawan jadi nazam ya yang alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim muzdawaj wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balana fi'lun yanjali. Jadi semua terukur sama rumusnya ada. Dan kalau kita kembalikan kepada rumus ketemu tuh ya bahar namanya, ada 16 rumusannya tuh terukur. Itu bisa seketika. Ya, ngelihat antum bikin status udah langsung bikin syair. Macam itu Arab dulu tuh. Imrul Qais misalnya kan, Amirus Syu'ara dan turunan-turunannya. Itu udah dahsyat tuh, sampai ke masa jahiliyah tuh udah biasa. Makanya kalau Nabi Muhammad dituduh ya, mereka rekayasa, bikin ini kok seperti syair. Mereka cek nggak begitu. Misalnya yang ujung-ujungnya sama ya, ada sajaknya misalnya sama nih. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir il. Tapi ketika mereka kembalikan ke rumusan tadi, kok nggak sama dengan rumus? Tapi dahsyatnya itu punya makna yang dalam, fasih luar biasa, diksinya tepat. Terus maknanya tuh makna yang visioner gitu, panjang. Yang membenarkan kejadian itu ada, yang akan terjadi setelahnya, kejadian-kejadian dulu yang mereka nggak pernah tahu, ternyata dikonfirmasi benar oleh orang-orang yang paham dengan itu semua. Dan dahsyat. Akhirnya apa? Mereka nyerah sendiri. Nggak bisa. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan mengisahkan kejadian tentang Abraha datang menghancurkan Ka'bah. Itu benar semua, nggak sesuai dengan pakem mereka, formulasinya nggak sama, tapi ceritanya benar, kata-katanya fasih, nggak ada yang bisa tiru. Musailamah mencoba, ya, al-fil, bikin surat yang sama, khurtumuhu tawil, gajah, belalainya panjang, nggak ada maknanya, nggak ada maknanya, ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi pasti punya sifat kemanusiaan. Jadi makanya kalau kita ingin menguji, silahkan uji. Demi Allah saya katakan, saya tunjukkan ya, nggak ada satupun sifat kemanusiaan di Al-Quran. Dari segi lafadznya, ya. Ini bukan makhluk. Kalau makhluk berarti punya sifat makhluk. Ini kalamullah. Dari lafadznya silahkan cek. Sampai hari ini nggak pernah terjadi perubahan. Dari sejak diwahyukan pertama kali, sampai sekarang, sampai kapanpun. Silahkan. Alif lam mim sampai sekarang. Nggak berubah. Ya. Padahal kalau kita tuliskan, kalau nggak ada harokat ini,
Alif lam mim ditulisnya alif lam dengan mim. Alam nashrah alamnya alif lam dengan mim. Alam taro alif lam dengan mim. Kenapa di pertama Al-Baqarah, Ali Imran alif lam mim? Ya, tapi di Alam Nashrah, Al-Insyirah, Alam Nashrah. Di Al-Fil, alam bacanya. Dari mana taunya? Kalau bukan wahyu. Manusia akan cenderung membaca yang sama. Sampai sekarang nggak berubah, silahkan cek. Itu satu. Ya, dan silahkan bandingkan misalnya dengan kitab manapun. Ini asli sejak diturunkan sampai sekarang nggak pernah berubah. Makanya kalaupun ada terjemahan disebutnya terjemah bukan Quran. Kalau ada penjelasan disebutnya tafsir bukan Quran. Qurannya itu. Ya, dan terhafalkan. Kedua, dia mampu mudah dihafalkan oleh siapapun dengan berbagai kalangan sampai sekarang. Semua dari lafadznya, hurufnya persis, presisinya tajam 100%. Sesuai dengan apa yang pernah dibacakan sejak awal turunnya. Tunjukkan pada saya sekarang dua sifat ini saja. Kitab mana di muka bumi yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan, asli bentuknya ada. Ya, Anda silahkan, Anda rinci satu-satu, kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, dan seterusnya. Ya, yang disucikan sampai saat ini, yang jadi pedoman sebagai kitab suci, tunjukkan bahasa aslinya mana. Apakah dibaca seperti Al-Quran saat ini dengan bahasa aslinya? Atau jangan-jangan di setiap tempat, di setiap negara, di setiap daerah, bahkan di satu negara, daerah beda-beda bahasanya. Ya, terus mengalami perubahan. Ejaan yang disempurnakan, kemarin ini, besoknya begini. Ya, ini stabil Quran. Ya, silakan cek. Dari sejak diturunkan, Allah tetap Allah sampai sekarang. Dimanapun, di Indonesia, di Afrika, di Amerika, nama Tuhannya Allah. Ya, orang Padang ngaji Allah, orang Sunda ngaji Allah, nggak pernah berubah. Namanya tetap itu saja. Ya, silakan cek. Dan tunjukkan kepada saya kitab mana di muka bumi ini yang dihafalkan dengan lafadznya, dengan setiap hurufnya, ya, dengan cara yang benar, tersusun, terstruktur, dan punya sanad. Wah, transmisi sampai ke ujungnya. Al-Quran. Silakan yang sanggup bikin. Kalau yang nuduh-nuduh dan sebagainya, ini produk budaya. Ya kalau produk budaya pasti ada yang bisa bikin seperti ini. Mana? Tunjukkan, nggak ada. Nah, ini sudah gagal dengan sendirinya. Ini pertanyaan yang sudah gagal ketika ditanyakan. Jadi nggak memerlukan jawaban. Cukup memerlukan senyuman saja. Ada yang cukup disenyumi ada. Ya, ada yang cukup disenyumi selesai gitu. Nah, ini objektif ya. Ini argumentatif, ini ilmiah. Ya, dan kita sedang mencoba menguatkan keyakinan kita. Jadi di situ poinnya. Ya, dan saya bisa tunjukkan yang dahsyat lagi. Al-Quran ini kan firman, ibadah. Ya kan? Ketika dia ibadah, berarti punya lawan. Siapa lawannya? Setan yang menjauhkan dia dari ibadah. Makanya setan itu selalu mencoba supaya kita nggak fokus ibadah. Ya silahkan, saat kita sholat kan, kita sedang sholat, tiba-tiba bisa ingat kepada yang lain. Lupa dengan bacaan sholat dan sebagainya. Padahal ketika kita mengerjakan apapun, kita normal-normal saja. Ibadah normal, ya baca normal, ini normal. Tapi ketika sedang sholat, itu ada sesuatu yang terjadi. Baca Quran sama. Anda baca Quran, baca media online macam-macam, itu 1 jam, 2 jam kuat. Baca Al-Quran, 5 menit, 10 menit ngantuk. Kitab mana di muka bumi ini yang baru dibaca 5 menit, 10 menit bisa ngantuk? Ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda, itu baru satu sisi itu. Kita belum kaji tentang isinya. Ya, tentang jawaban-jawaban yang telah muncul sebelum ditanyakan. Itu cuma Al-Quran yang memprediksi itu semua. Ya, dalam bahasa kita, padahal Allah telah menetapkan jawabannya. Nih, kalau ada yang nanya begini, jawabannya ini. Nanya begini, jawabannya ini. Jadi, ini sebenarnya pertanyaan sudah gugur sebelum ditanyakan. Ketika mereka ragu, Allah balikan dengan cara yang sangat elegan, gampang sekali. Oh, nuduh. Nggak apa-apa deh, nggak usah tunjukin bukti gitu kan. Kalau memang nggak ada, emang nggak ada buktinya. Sekarang bikin aja semisal itu. Bikin semisal itu, coba mampu nggak gitu. Ya nggak usah, sekarang nggak usah saling nuduh, bikin aja semisal itu, bisa nggak? Kata Allah. Habis mau nuduh, buktinya nggak ada Anda. Suruh dibuktikan nggak bisa buktikan, ya bikin aja semisalnya. Gitu kan? Ya, dan sebagainya. Jadi itu metodologi yang bisa ditampilkan oleh Al-Quran. Ini teman-teman sekalian, nah ini dan Allah menyanjung Nabi Muhammad dengan sanjungan yang sangat tinggi. Ya, di sini Allah sampaikan dengan kalimat abdun, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau perlu ajak teman-teman Anda kumpul semua bersekutu. Kalau di Al-Isra ayat 88 itu, jangankan yang manusia, jin juga panggil aja. Jadi orang-orang jahiliyah suka manggil jin untuk menguatkan inspirasi mereka. Ya, dalam membuat mantra-mantra, dalam bikin syair-syair, kadang mereka ke lembah dan sebagainya, ya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annakum fi kulli wadin yahimun. Ya, para penyair pujangga itu kadang-kadang kebiasaannya aneh. Ya, datang ke lembah, ke tempat sunyi dan sebagainya, cari inspirasi, ya, tapi tiba-tiba
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan? Minta bantuan, bikin sajian, bikin ini, bikin itu supaya ada muncul. Makanya kalau kita belajar sastra Arab, itu kadang setiap penyair itu punya jinnya sendiri. Itu sudah populer itu di sastra Arab. Punya jin sendiri yang membisikkan kepada dia kalimat-kalimat yang mesti disusun. Itu ya, apa namanya? Sudah jadi bahasan populer di sastra Arab. Wal maqsudu biqaulihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina nafyu raibi 'anil munazzal 'alaihi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nafyihi 'anil munazzal wa huwa al-Qur'anul Karim, yaitu Allah menolak dengan keras, menafikan tuduhan yang dialamatkan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan bukan hanya menafikan Al-Qur'an tapi menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang memang tujuannya saat nuduh itu bukan hanya ingin, ya, mohon maaf sekali ya, menjatuhkan orang yang dituduh, tapi juga ingin menghentikan semua program-program kebaikannya. Ada yang begitu. Nah, ini contohnya, ini ayat ini. Jadi kata para mufassir, ketika ayat ini diturunkan, Allah ingin membantah dua hal sekaligus. Satu, ya, stereotip yang dibangun untuk bisa bukan hanya mereduksi tapi menjatuhkan wibawa seorang Rasulullah Muhammad SAW. Makanya yang disebar isu ini pembohong nih. Ya, ini pembohong, pengadu domba, pemecah belah dan sebagainya, ya kan? Ini palsu dan seterusnya. Ini banyak tuduhan. Nah, kemudian yang kedua, ingin menggugurkan sebuah misi kebaikan yang dibawa oleh Nabi. Karena sudah nabinya itu dikecilkan, dijatuhkan, dihujat dan sebagainya, maka otomatis persepsi orang mengatakan, semua apa yang dikatakan dia bohong, dusta. Maka dibantah oleh Allah dengan satu statement ini. Dan ini tadi saya katakan di ilmu tafsir, kalau ada bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti yang umum dan sebagainya, tidak disebutkan kapan kejadian dan siapa orang-orangnya, menunjukkan bahwa itu akan terjadi lagi. Ya, di setiap masa, setiap zaman, Anda akan temukan bahwa ada orang-orang yang sengaja, ya, ingin menghancurkan kehormatan seseorang, menjatuhkan wibawa seseorang, ya, sekaligus misi keduanya untuk membuat semua program yang dia bangun itu, ya, hilang dengan sendirinya, jatuh, dijauhi atau bahkan ditenggelamkan. Itu ya, itu pasti terjadi, karena itu udah jelas, Allah kalau sampaikan pasti kejadian. Nah, tinggal bagaimana secara elegan, ya, tuduhan-tuduhan itu bisa dibantah dengan cara yang baik, ya, kemudian bisa ditampilkan dengan cara yang benar kebenarannya sehingga gugur dengan sendirinya. Karena ada beberapa tuduhan-tuduhan itu, termasuk soalan-soalan itu yang sebetulnya nggak perlu dibantah dengan banyak hal, cukup ditampilkan kebenarannya, maka akan muncul dengan sendirinya dan hilang, ya, dan hilang tuduhan itu dengan sendirinya. Jadi ini manhaj dari Al-Quran. Tapi dibalik itu semua, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah, ya, nggak akan mungkin kalian bisa melakukannya. Ya, karena memang ini bukan buatan manusia. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan mungkin kalian bisa dapatkan itu semua, kalian bisa lakukan. Fattaqun nar allati, nah, ini ada unsur dakwahnya di sini, sangat luar biasa. Inilah rahmannya Allah, maka berhentilah daripada berbuat seperti itu. Untuk apa sih? Ya, untuk apa kalian berbuat semacam itu, kata Allah itu? Nggak ada manfaatnya. Apakah Muhammad datang membawa ancaman kepada kalian? Tidak. Ya, apakah Muhammad datang kemudian ingin menghabisi kalian? Tidak. Ya, Muhammad hanya datang kepada kalian membawa nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan tidak pernah maksa. Kalian mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ya silahkan kembali ke masing-masing. Dipertanggungjawabkan oleh masing-masing, kata Allah. Maka untuk apa kalian berlaku seperti itu? Ya, takutlah kalian, ya, pada perbuatan-perbuatan yang kalian bangun itu. Satu saat kalian akan pulang, kata Allah, kembali. Dan aku sudah bikin hukum. Kalau bertahan pada yang seperti itu, dipertahankan sampai dengan meninggal, maka aku siapkan fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Enggak tanggung-tanggung, kata Allah, bukan cuma aku siapkan neraka, kalian jadi bahan bakarnya. Kalian yang suka membakar-bakar tuh saat di dunia, hati-hati ya. Mohon maaf sekali ya, teman-teman sekalian, mohon maaf nih yang sering diistilahkan buzzer dan sebagainya kekinian ya. Saya mengajak untuk bisa menatap diri dengan lebih baik. Pada akhirnya akan pulang. Semua akan meninggal. Saya membantu mendoakan supaya jadi lebih baik, gitu ya, sadar, dan cobalah tatap sekitaran. Teman-teman Anda juga mungkin sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Besok lusa saya, kita, Anda dan sebagainya, semua akan kembali. Ada pengadilan di akhirat nanti, ada hisab yang menunggu kita dan sebagainya. Dan Anda pasti akan sadar dengan nurani kita sendiri, pasti kita mengetahui apa tindakan kita itu benar atau salah. Tapi sepanjang nyawa masih belum sampai kerongkongan, Allah masih memberikan harapan, ya, dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Untuk apa semua itu, kata Allah? Kalian yang suka panas-panasin, kalian yang suka membuat keributan dan sebagainya, buat tuduhan dan sebagainya macam-macam, ya, ada kesempatan untuk taubat. Mau diambil nggak sebelum tiba waktu ajal itu? Ya, kalau tidak, semua bertanggung jawab, kata Allah. Ya, yang suka panas-panasin, aku jadikan bahan bakar nanti di neraka, bukan cuma nerakanya. Wa'iddatil kafirin, yang disiapkan bagi
para pengingkar, ya, yang bukan ingkar biasa di sini, tapi orang-orang yang memang ingin mencoba membuat sebuah kekacauan-kekacauan, bukan hanya kekacauan dalam konteks sosial, tapi juga kekacauan-kekacauan yang tidak punya mutu dalam kehidupan sehingga membuat keadaan lebih tidak tentram. Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang kita bisa dapatkan makna umumnya. Kita bisa baca lagi sedikit ya paragrafnya supaya sebelum kita akhiri. Wa ta'biru an i'tiqadihim fi haqqihi bir-raib lil idhan bi anna aqsa ma yumkinu suduruhu anhum huwa al-irtiyab fi sya'ni aw litanbihi ala anna kalamahum fi sya'ni al-Qur'ani huwa bimanzilati ar-raib ad-dha'if likamali wuduh ad-dalail ad-dalla ala anna al-Qur'ana min indillahi ta'ala. Ya, jadi ini sangat menarik sekali, dan ungkapan Al-Qur'an yang menyajikan keraguan mereka dengan menggunakan kata raib ini justru menunjukkan kelemahan tuduhan mereka, kelemahan keraguan mereka. Karena kata raib tadi kan sudah mengandung arti tuduhan tanpa bukti, keraguan yang tidak punya pondasi, itu sudah lemah dengan sendirinya. Ya, artinya apa? Mereka sendiri di hatinya sudah meyakini ini bukan buatan Muhammad. Ya, ini sesuatu yang berbeda gitu. Cuma nanti karena ada perasaan yang lain, nanti diteruskan di tafsirnya. Karena ada rasa dengki, rasa iri, ketakutan kalau kedudukan akan hilang, ketakutan kalau harta benda yang sekarang ini boleh jadi bisa hilang. Ya, padahal dengan Islam itu ya kedudukan bisa bertahan dengan baik, harta bisa menjadi lebih mulia, tapi karena belum tahu kan, ada was-was dan sebagainya, dan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan termasuk oleh setan, apa yang terjadi? Maka muncullah tuduhan itu. Sebetulnya ketika menggunakan kata raib di sini itu sudah gugur. Mereka sendiri nggak yakin dengan itu. Di hati mereka sudah mengatakan ini sih bukan buatan Muhammad, sudah pasti strukturnya beda. Ya, kata-katanya luar biasa, maknanya istimewa, nggak mungkin Muhammad bisa bikin ini. Tapi karena nggak ada lagi yang lain. Nah, biasanya ini sudah jadi isyarat Al-Quran. Jadi ada diksi yang menunjukkan begini. Jadi kalau kita pahami dengan sisi yang lain, kurang lebih maknanya begini. Orang itu, ya, kalau sudah nggak bisa membuktikan apa yang ia tuduhkan, ya, maka untuk mempertahankan kesalahannya, dia akan menyoal orang lain. Itu, ya, itu isyaratnya. Jadi kalau orang sudah tiba-tiba berargumentasi, sudah menuduh dan sebagainya, ini menunjukkan sebetulnya sudah kalah. Ya. Nah, dan tidak bisa membuktikan tuduhan ini menunjukkan bahwa dia sudah kalah, sudah lemah gitu. Karena tidak argumentatif. Ya, tidak ilmiah lagi apa yang dibawakan. Jadi sudah menyoal ke personal, nyoal ini, nyoal itu dan sebagainya. Ini menunjukkan sudah ada yang salah dalam cara berpikirnya. Itu terjadi ya dalam ruang diskusi, ruang apa, kalau ada sudah seperti itu, ditunjukkan oleh Al-Quran. Takbirnya begitu, pakai raib. Kenapa menggunakan kata raib? Karena mereka sudah putus asa, nuduh. Sudah nggak punya bukti, nggak punya alat, lemah tuduhannya, mereka yakin di hatinya, saya salah nih. Cuman hanya untuk menunjukkan karena ego. Karena ego, karena kesombongan, karena motif yang lainnya, untuk menutupi kesalahan itu, maka dituduhkanlah orang lain. Makanya sering terjadi misalnya orang-orang baik tertuduh dan sebagainya, bukan karena dia salah, tapi untuk menutupi kesalahan yang dibangun oleh orang yang nuduh. Itu, ya, nanti itu pelajaran yang penting tuh. Ya, nanti dalam fikih-fikih tertentu, kalau sudah masuk detail kita bisa dapatkan. Ya, saya cuma nyampaikan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita biasa saja. Tapi kalau ada perasaan, oh saya pernah begitu, jangan marah ya. Saya tidak menyindir siapapun, saya nggak nyebut nama. Kalau Anda mengaku, alhamdulillah bisa tobat gitu. Untuk memperbaiki diri. Jangan marah ya, jangan marah, karena kita cuma nyampaikan ini dan tidak menyinggung siapapun. Untuk kita untuk memperbaiki diri dan saling mendoakan. Saya pun mendoakan. Ya, saya mendoakan itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berhenti di sana dulu. Nanti ada bagus sekali ini ya, kajian-kajian kebahasaannya dan seterusnya gitu ya, yang bisa kita kaji, tapi waktu juga membatasi supaya ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa evaluasi dari kita semua. Ini yang saya sampaikan, semoga Allah meridhai. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang didapatkan, dan itu pengakuan sebagai seorang hamba manusia yang pasti punya kelemahan yang kita harus perbaiki bersama. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatian untuk malam hari ini. Semoga Allah meridhai dan menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.